Shabbat Shalom Khaverim, Baruch Abaim, selamat datang di dalam pembahasan Parashat Toldot. Pembahasan Parashat Toldot kali ini saya berikan judul If You Will Hearken to His Voice, jika engkau akan mendengarkan suaranya. Namun sebelum kita masuk lebih jauh di dalam pembahasan ini, Khaverim, kita akan mengucapkan berkat sebelum kita belajar Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitzanu bemitzvotav vetzivanu la'asok berivre Torah. Diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang menguduskan kami dengan perintah-perintahnya dan yang memerintahkan kami untuk menyibukkan diri kami, menenggelamkan diri kami di dalam pembelajaran Torah. Di dalam merit dari Mesias kita Yeshua, kita katakan amin. Khaverim, Parashat Toldot dimulai dari Bereshit 25 ayat 19 yang berbunyi Ve'ele Toldot Yitzchak ben Abraham. Abraham holit et Yitzchak. Dan inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Khaverim, kalau kita melihat di ayat 19 ini, ada pengulangan tentang generasi Ishak, anak Abraham. Di sini ditulis, inilah generasi Ishak, anak Abraham. Lalu mengapa Torah perlu menulis lagi Abraham memperanakan Ishak? Kita akan melihat penjelasan dari Rashi. Rashi menjelaskan kenapa Torah perlu menulis Abraham memperanakan Ishak. Rashi menjelaskan bahwa orang-orang sinis pada masa itu mengatakan bahwa Sarah mempunyai anak dari Abimelekh, bukan dari Abraham. Karena mereka melihat sekian tahun Sarah hidup dengan Abraham dan Sarah tidak memiliki seorang anak pun, sehingga dengan sinis, dengan sirik, mereka berkata bahwa Ishak itu bukan anak Sarah dari Abraham, tapi dari Abimelekh. Nah, karena hal ini maka Hakadosh Baruch Hu membuat wajah Ishak itu mirip dengan wajahnya Abraham. Sehingga orang-orang pada waktu itu harus mengakui bahwa Ishak adalah anaknya Abraham. Karena mereka tidak bisa menyangkal bahwa wajah Ishak benar-benar dibuat mirip dengan Abraham. Tapi kita tidak membahas hal ini, Khaverim. Kita akan lanjutkan lagi. Bereshit 25 ayat 23 dikatakan Vayomer Hasem lah shnei goyim bevit nech usne leumim. Dan Hasem berkata kepada Ribka, ada dua bangsa di dalam kandunganmu. Ada dua negara yang akan berpisah. Jadi kita tahu bahwa Ribka yang mandul selama 20 tahun, lalu mereka berdoa, Ribka dan Ishak, mereka berdoa, dan akhirnya setelah 20 tahun, Ribka akhirnya mengandung. Tetapi Ribka mengalami kesakitan dan kesulitan dengan kandungannya. Sehingga dia bertanya kepada Hasem, apa yang salah dengan kandungannya? Dan Hasem katakan, ada dua bangsa, ada dua negara yang akan lahir daripadamu. Dan bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar dan akan
terpisah. Di ayat 24 dikatakan, Vayimla'u yameha laledet vahine tomim bufitna. Dan ketika tiba harinya, Ribka melahirkan, lihat ada 2 anak kembar di dalam kandungannya. Khabarim, kita melihat di sini bahwa kata Ibrani untuk kata kembar itu ditulis tidak sempurna, Khabarim. Kita bisa lihat di dalam penjelasan Rasi lagi. Rasi menjelaskan bahwa kata kembar ditulis tidak sempurna. Ditulis tidak ada alef dan yudnya. Kalau ditulis secara lengkap, Khabarim, kata Ibrani kembar itu adalah teumim. Ini bisa kita temukan di dalam kehidupan Tamar dan Yehuda. Jadi ketika Tamar melahirkan dari Yehuda, Tamar juga melahirkan anak kembar, dan di sana ditulis kata kembar, kata Ibrani kembar itu ditulis secara lengkap, teumim. Itu dengan alef dan yud. Ini membuktikan atau ini menjelaskan bahwa anak kembar yang dilahirkan Tamar dari Yehuda itu dua-duanya sempurna, dua-duanya sadik. Nah, sedangkan perkataan kembar untuk Ribka, Khabarim, itu ditulis tidak sempurna, tidak ada alef dan yud. Ini menyatakan bahwa satu dari anak kembar ini adalah benar, righteous, dan satu lagi adalah wicked, jahat. Dan kita tahu bahwa ini berbicara tentang Esau dan Yakov. Yakov adalah righteous, Yakov adalah sadik, sedangkan Esau ini wicked, tidak baik. Ini kita bisa lihat di dalam Genesis Raba 63 ayat 8. Selanjutnya, kita melihat penjelasan dari Kliyakar. Kliyakar menjelaskan tentang Esau dan Yakub, 2 bangsa yang dilahirkan oleh Ribka. Kliyakar menjelaskan bahwa ini adalah berbicara tentang Rabi Yehuda Hanasi yang merupakan generasi dari Yakov dan temannya seorang kaisar Roma yang bernama Antonius, dan ini adalah keturunan dari Esau. Jadi 2 bangsa yang diwakilkan oleh Yakov dan diwakilkan oleh Esau, ini berbicara tentang 2 orang yang sama-sama terkenal, 2 orang yang sama-sama wealthy di dalam kehidupannya. Yang pertama, Yehuda Hanasi yang merupakan keturunan dari Yakov, dan temannya Antonius, seorang pemimpin Roma yang merupakan keturunan dari Esau. Dan di sini dijelaskan bahwa Esau adalah nenek moyang dari Roma. Bisa kita katakan bahwa Esau itu melambangkan Roma. Roma itu melambangkan kekristenan. Kita lanjutkan, Khabarim. Beresit 25 ayat 27. Vayigdelu hana arim vayahi Esau is Yodea Zayid Ish Sade Yaakov Ishtam Yosef
oh Halim. Kedua anak ini bertumbuh menjadi dewasa, dan Esau adalah seorang pemburu yang licik, pemburu yang cerdik, seorang yang senang di padang. Namun Yaakov, Ishtam, seorang yang polos, seorang yang sederhana, yang tinggal di dalam tenda. Hafirim, kita sama-sama memahami bahwa setelah mereka besar, Esau senang berburu. Setiap hari dia berburu. Dia senangnya di padang. Namun Yaakov, dia senangnya di dalam tenda. Dia adalah pria yang ishtam. Kata tam itu bisa diartikan plain, polos, sederhana. Namun kalau kita melihat kata ishtam, itu diakhiri dengan shin dan mem. Shin dan mem itu adalah Shem. Jadi Rabbi Nikal menjelaskan bahwa Yakub adalah seorang yang senang diam di dalam tenda. Tenda siapa, Hafirim? Tenda Shem. Ini menjelaskan kepada kita bahwa Yaakov senang belajar Torah di yesifatnya Shem. Jadi ada perbedaan antara Esau dan Yaakov. Yaakov senang berburu, setiap hari ada di padang. Sementara Yaakov, dia senang diam di yesifatnya Sem untuk belajar Torah bersama dengan Sem dan Eber. Bereshit 27 ayat 22. Vayigas Yaakov el Yitzchak Aviv. Vaimusehu vayomer hakol kol Yaakov. Vahayadaim yede Esau. Kita sama-sama memahami kisah ini, Hafirim. Kita tahu bahwa satu saat, satu kali, Ishak meminta kepada Esau supaya ia berburu dan memasak makanan yang enak, karena Ishak akan memberkati Esau. Lalu Rivka datang kepada Yakov dan Rivka katakan, engkau harus menerima berkat itu. Jadi sekarang ambilkan hewan piaraan mereka, biar aku masak, kata mamanya, kata Rivka, dan engkau berikan makanan ini kepada ayahmu Ishak supaya ayahmu memberkatimu. Jadi Yakov dengan sedikit takut mengikuti saran dari Rivka, ibunya. Dan ketika Yakov membawa makanan kepada Yitzhak ayahnya mendengar suaranya. Karena Ishak sudah tidak bisa melihat. Dan Ishak katakan, siapa engkau? Apakah engkau Esau anakku? Yakub katakan, iya. Coba engkau datang mendekat. Yakub ketakutan, Hafirim. Kenapa Yakub takut? Dia takut ketahuan. Kalau dia ketahuan, dia berbohong, dia menipu ayahnya, dia bisa menjadi anak yang terkutuk. Tetapi Hasem mengirim
malaikat Mikael dan malaikat Gabriel untuk memberikan kekuatan kepada Yakov. Dan Yakov menghampiri ayahnya, lalu ayahnya meraba dia, memegang dia, dan ayah katakan, Hakol kol Yakov. Suara Yakov. Vahayadaim. Jadi Esau. Tetapi tangan Esau. Apa maksud dari ucapan Yitzhak yang mengatakan suara Yakov tetapi tangan Esau? Midrash Tanhuma menjelaskan bahwa Yitzhak mengatakan this language it's not the language of Esau but the language of Yaakov. Ini menarik, Haverim. Midrash Tanhuma menjelaskan bahwa ini bukan berbicara soal suara saja, tapi ini berbicara soal bahasa. Ini berbicara soal gaya bicara. Bahasanya Yaakov, gaya bicaranya Yaakov, Kaverim, itu berbeda dengan bahasanya, gaya bicaranya Esau. Ini yang akan lebih banyak kita bahas di dalam pembahasan Parashat Toldot kali ini, Kaverim. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik bahwa, perhatikan Kaverim, bahasa Yaakov, gaya bicara Yaakov, itu berbeda dengan bahasa atau gaya bicara Esau. Dan kalau kita melihat bahwa Yaakov itu mewakili Israel dan Esau mewakili Roma, Roma berbicara tentang kekristenan, maka ini akan kita bahas, Kafir, bahwa bahasa Yehudim, bahasa orang-orang Yahudi, gaya bahasa, gaya bicara orang-orang Yahudi, dan bahasanya orang-orang Romawi, dalam hal ini kekristenan, itu berbeda, Kafir. Sangat-sangat berbeda. Ini kita bisa lihat dari ayat ini yang mengatakan bahwa suara Yaakov, tetapi tangan Esau. Karakter dan bahasa Esau dan Yaakov sangat berbeda. Kenapa, Haverim? Rashi menjelaskan demikian. Esau itu adalah seorang pemburu yang licik, seorang pemburu yang cerdik. Secara literal, ini artinya adalah dia sangat memahami tentang berburu. Dia memahami bagaimana cara menjebak dan menipu ayahnya. Inilah karakternya Esau. Esau itu sangat paham cara-cara menjebak, cara-cara menipu. Bahkan dia menjebak dan menipu ayahnya sendiri. Dengan perkataannya, dengan ucapannya. Esau adalah seorang yang tidak mempunyai kegiatan yang reguler, tidak mempunyai aktivitas yang rutin, karena dia berburu. Jadi tidak ada kegiatan yang rutin. Setiap hari dia berburu binatang, berburu hewan-hewan, burung dengan panahnya. Sementara Yaakov adalah seorang pria yang polos, seorang pria yang sederhana. Dia tidak terampil di dalam semua hal-hal yang dilakukan oleh Esau tadi. Dia tidak terbiasa dengan hal-hal seperti itu, tentang menjebak, menipu, dan lain sebagainya. As his heart was his mouth. Jadi hatinya
dan ucapannya itu sama, Khaverim. Apa yang ada di dalam hatinya dan apa yang dikatakannya itu semuanya sama, nggak berbeda. Inilah Yakov, one who is not ingenious, seseorang yang tidak terampil dalam hal menipu. Ini disebut tam, polos, orang yang simple. Jadi berbeda, Khaverim. Esau dan Yakov, dua bangsa mewakili dua bangsa, mewakili dua negara yang sangat berbeda. Kita akan lanjutkan lagi. Kita akan melihat penjelasan dari En Yakov. Sanhedrin 11 ayat 49. Di sini dijelaskan ada seorang rabi yang bernama Yosua ben Levi. Yosua ben Levi bertemu dengan Elia. Dan Rabi Yosua ben Levi ini, Khaverim, bertanya, when will the Messiah appear? Kapan sih Mesias itu muncul? Lalu dijawab begini, pergi dan tanyakan sendiri kepada Mesias. Tanyakan sendiri, kapan Mesias muncul? Lalu Rabi Yosua ben Levi bertanya lagi, tapi di mana saya bisa bertemu dengan Mesias? Dan dijawab, at the gate of Rome, di gerbang Roma. Rabi Yosua ben Levi bertanya lagi, apa yang menjadi tanda untuk bisa mengenal Sang Mesias? Dikatakan dia berada di antara orang-orang miskin dan orang-orang yang menderita. Dan Mesias menolong mereka semua. Khaverim, at the gate of Rome, di gerbang Roma, Khaverim, ini adalah suatu kiasan bahwa meskipun Mesias berada di Roma, tetapi dia bukanlah bagian dari Roma itu sendiri. Apa maksudnya, Khaverim? Meskipun secara fisik Mesias sedang didandani sebagai orang Roma, Christianity, tetapi jiwanya terdalam tetap sebagai Yakov, seorang Yahudi, yang kesukaannya ialah duduk mempelajari Torah Hashem dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Itu gambaran Mesias ada di gerbang Roma. Ini adalah penjelasan dari perkataan Ishak yang menyebutkan suara-suara Yakov, tangan-tangan Esau. Ini dijelaskan dengan bahasa dia berada di gerbang Roma. Maksudnya apa, Khaverim? Penampilan Mesias saat ini adalah penampilan Esau. Karena tangan itu bicara soal fisik yang kelihatan. Mesias sekarang secara fisik penampilannya adalah Esau, penampilannya adalah Roma, penampilannya adalah kekristenan. Tetapi suara ini bicara soal sesuatu yang ada di dalam. Bukan fisik, tapi di dalam, Khaverim. Suara Yakov. Jadi walaupun Mesias secara fisik, secara tampilan luar itu didandani sebagai orang Roma, sebagai Christianity, tetapi jiwanya yang terdalam tetap Yakov. Yang kesukaannya adalah mempelajari Torah Hashem dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Inilah makna dari kalimat suara Yakov, tetapi tangan Esau. Yaitu suara Masiah
tidak pernah berubah, Kaveri. Sekalipun secara fisik penampilannya seperti Esau, tetapi suaranya, bahasanya, karakternya tidak pernah berubah. Sekalipun ia berada di Roma, jauh dari area Israel, tetapi ia tidak pernah menjadi Roma itu sendiri. Dia tetap seorang keturunan dari Yakov, seorang Yahudi yang memiliki gaya bahasa sendiri, yang memiliki karakter sendiri, Kaveri. Lebih lanjut kita melihat penjelasan dari N. Yaakov, Sanhedrin 11 tadi, Kaveri. Lalu, Rabbi Yosua ben Levi ini bertemu dengan Mesias. Dan dia bertanya kepada Mesias, "When will the Master appear?" Kapan Tuhan muncul? Dan Mesias menjawab, "Hari ini. Hari ini aku akan muncul." Ini membuat Rabbi Yosua ben Levi bingung. Apa maksudnya hari ini? Lalu Elia menjelaskan bahwa the expression this day means as in Tehillim 95 yang mengatakan this day if you will hearken to his voice. Hari ini jika engkau mau mendengarkan suaranya. Itu maksud dari perkataan Mesias yang mengatakan bahwa aku akan datang hari ini. Hari ini adalah hari di mana ketika engkau mau mendengarkan suara Mesias. Baik, kita lanjutkan, Kaveri. Saya memberikan beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, mengapa Bar Levi, Yosua ben Levi, Rabbi Yosua ben Levi menanyakan tentang kedatangan Masiah? Yang kedua, pentingkah kedatangan Masiah bagi orang Yahudi? Berikutnya, apakah kembalinya Masiah kepada orang Yahudi mempengaruhi keberadaan bangsa-bangsa non-Yahudi? Kaveri, mari kita mau lihat dan kita mau membahas pertanyaan ini satu persatu. Yang pertama, mengapa Bar Levi menanyakan tentang kedatangan Masiah? Pentingkah kedatangan Masiah bagi orang Yahudi? Kaveri, sebenarnya hal ini ada hubungan erat dengan pengasingan, dengan exile, dengan galuh. Orang Yahudi sudah melewati 3 pengasingan, 3 galuyot. Hal ini juga dijelaskan melalui 3 sumur yang digali oleh para gembala Yishak. Kalau kita baca di dalam Beresit 26, ayat 20-22, Kafirim, itu gembala-gembala Yishak itu menggali sumur. Dan sumur yang pertama itu diberi nama Esek. Tetapi di sana terjadi pertengkaran. Akhirnya sumur itu dilepaskan. Nah, sumur yang pertama yang namanya Esek, Khaverim, itu mewakili Galut Babilonia. Itu mewakili pengasingan, exile Babilonia. Lalu mereka menggali lagi sumur yang kedua dan diberikan nama Sitna. Sitna ini mewakili pengasingan atau Galut Persia Media. Dan mereka menggali lagi sumur yang ketiga. Airnya berbual-bual dan diberi nama Rehobot.
Dan Rehobot ini mewakili galut atau pengasingan atau eksal Yunani. Jadi bangsa Israel, Haverim ini sudah melewati 3 galuyot, 3 pengasingan, 3 exiles. Yang pertama Babilonia, yang kedua Persia, yang ketiga Yunani. Apa hubungannya kedatangan Masiah dengan exile? Karena begini Haverim, exile adalah cara Hashem untuk menguji bangsa Israel. Sebenarnya mereka itu kan ada di dalam hukuman karena mereka berdosa, karena mereka membelakangi Hashem, mereka menyembah kepada berhala-berhala, maka Hashem membuang mereka. Dan di dalam pengasingan Haverim, hanya ada satu cara untuk mereka bisa keluar dari pengasingan. Caranya adalah ketika ada seorang Mesias yang berdiri bagi mereka. Jadi exile itu ada hubungannya dengan kehadiran Mesias. Dan kita tahu bahwa seperti di pengasingan Media Persia, itu ada Mesias yang muncul yang bernama Esther dan Mordekhai. Jadi ketika ada Mesias yang berdiri bagi mereka, exile itu akan selesai. Exile ada hubungannya dengan kemunculan atau kehadiran Mesias bagi mereka. Nah, Haverim, sekarang ini orang Yahudi sedang berada di diaspora. Dapat dikatakan ini adalah galut yang keempat, yang disebut galut Edom. Jadi mengapa Bar-Levi menanyakan tentang kedatangan Masiah? Seperti tiga galut sebelumnya, 3 galuyot sebelumnya, Babel, Persia, dan Yunani, maka pada galut keempat sekarang ini juga sangat diperlukan kehadiran seorang Masiah. Itu sebabnya kenapa Bar-Levi menanyakan tentang kedatangan Masiah. Bahkan kehadiran Masiah sangat penting bagi orang Yahudi karena kali ini di galut yang keempat ini, Haverim, di galut Edom ini, Masiah akan benar-benar memulihkan Israel dan mengembalikan mereka kepada keberadaan mereka sebagai satu-satunya umat Elohim sesuai dengan perjanjian dengan Abraham. Jadi yang sangat dibutuhkan, yang sangat dinantikan oleh orang Yahudi hari ini adalah kehadiran sosok seorang Mesias yang akan menebus mereka, yang akan memulihkan mereka. Dan sesuai dengan nubuatan-nubuatan yang mereka pelajari, yang mereka teliti, Haverim, ini adalah kali terakhir Masih akan benar-benar memulihkan bangsa Israel, akan memulihkan orang Yahudi. Jadi kalau ditanya pentingkah kedatangan Masiah bagi orang Yahudi, penting, Haverim. Karena mereka sedang ada di diaspora, mereka sedang ada di exile, dan mereka sedang membutuhkan kehadiran sosok seorang Mesias. Apakah kembalinya Masiah kepada orang Yahudi mempengaruhi keberadaan bangsa-bangsa non-Yahudi? Selama Israel belum memiliki sang Mesias, sang Masiah, maka penebusan akhir bagi mereka, final redemption bagi orang Israel,
tidak akan pernah terjadi. Jadi ini harus dipahami, Khaverim. Makanya kenapa orang Yahudi sangat memerlukan kehadiran sosok seorang Mesias. Karena selama Israel belum memiliki sang Mesias, maka penebusan akhir untuk seluruh orang-orang Yahudi, seluruh bangsa Israel, bahkan yang ada di diaspora, itu tidak akan pernah terjadi. Saat ini Masiah sedang berada di gerbang Roma. Dan Masiah sedang menunggu kapanpun saatnya Israel menyadari hal ini dan siap menerimanya sebagai sang Mesias, Israel. Dan membawanya kembali ke Eretz Israel untuk menjadi penebus bagi seluruh Israel. Jadi saat ini masih ada di Roma, ada di gerbang Roma. Selama Masiah ada di gerbang Roma, Khaverim, dia tidak akan menjadi Mesias bagi bangsa Israel. Karena di luar Eretz Israel. Mesias harus kembali ke Israel. Hanya setelah ia menjadi Masiah bagi Israel, maka barulah ia bisa menjadi Masiah dan penebus bagi bangsa-bangsa non-Yahudi dan bagi seluruh dunia. Jadi kalau ditanya apakah kembalinya Masiah kepada orang Yahudi mempengaruhi keberadaan bangsa-bangsa non-Yahudi? Ya. Karena bangsa-bangsa non-Yahudi akan mengalami penebusan hanya setelah Masiah itu diterima oleh orang Israel. Selama Masiah masih berada di gerbang Roma, maka orang Yahudi belum memiliki Masiah dan penebus bagi mereka. Jadi mereka belum ditebus. Nah, selama Israel belum ditebus, maka bangsa-bangsa non-Yahudi juga tidak akan menerima penebusan mereka. Karena bangsa-bangsa non-Yahudi ini sangat bergantung dari penebusan Israel. Hanya setelah Israel ditebus dan Bet Hamikdas dibangun kembali dan seluruh penata layanan di dalam bait suci dikembalikan, barulah waktunya bagi bangsa-bangsa non-Yahudi ditebus. Ini urutannya, Khaverim. Jadi ini yang harus dipahami oleh kita semua sebagai bangsa-bangsa non-Yahudi. Bahwa penebusan kita, bangsa-bangsa non-Yahudi, itu sangat tergantung dari penebusan Israel. Ketika Masiah diterima oleh orang Israel, ketika Masiah kembali ke orang Israel, dan Masiah menjadi Masiah bagi orang Israel, mereka mengangkatnya, mereka mendandaninya sebagai Masiah Israel, lalu Israel ditebus. Nah, hanya setelah Israel ditebus, lalu semua hukum-hukum Israel, seluruh penata layanan di dalam bait suci dipulihkan. Nah, setelah itu semua baru bangsa-bangsa non-Yahudi bisa ditebus. Itu urutannya, Khaverim. Inilah maksud dari perkataannya di dalam Yohanan 14 ayat 2 dan 3. Perkataan Masiah. Ia mengatakan begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali
dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Namun yang menjadi masalah, yang menjadi pertanyaan kita, kapan Masiah akan kembali untuk menjemput kita? Apakah bisa lama, masih lama, atau sudah dekat? Ini pertanyaan yang harus kita pahami baik-baik, hadirin. Kapan Masiah akan datang kembali? Kan di sini dikatakan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Tapi kapan? Kapan Masiah akan muncul, akan datang kembali? Kita lanjutkan lagi, Kafirim. Mengapa kedatangan Masiah berhubungan dengan mendengarkan suaranya? Tadi kita lihat bahwa Rabi Yosua ben Levi bertanya kepada Masiah, kapan Tuanku muncul? Hari ini. Apa maksudnya hari ini? Lalu Elia menjelaskan, hari ini adalah hari ini ketika engkau mau mendengarkan suaranya. Mengapa kedatangan Masiah berhubungan dengan mendengarkan suaranya? Apa yang dimaksud dengan mendengarkan suaranya? Apakah Kafirim yakin kalau Kafirim sedang mendengarkan suaranya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas bersama-sama, Kafirim. Pertanyaan pertama, mengapa kedatangan Masiah berhubungan dengan mendengarkan suaranya? Bahkan kita membaca beberapa catatan di dalam Brit Hadasa tentang perintah untuk mendengarkan suara Masiah. Kita bisa lihat pertama di dalam Maaseh Haslechim, di dalam Kisah Rasul 3:22. Dikatakan di sana, Elav tismaun kechol asher yedaber alehem. Di sini ditulis, bukankah telah dikatakan Mose, Hashem Elohim akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Ini bisa kita baca di dalam Devarim 18. Mose katakan, Elohim akan membangkitkan seorang nabi di antaramu yang sama seperti aku. Yang levelnya, Kafirim, itu sama seperti Mose. Dan dikatakan, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepada Elav tismaun kechol aser yedaber alechem. Kita juga bisa melihat di ayat 23, dikatakan, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan suara Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan kita paham, Kafirim, apa yang dimaksud di dalam ayat ini. Siapa yang dimaksud di dalam ayat ini? Ini berbicara tentang Masiah. Ini berbicara tentang Yesua Rabi ini. Mose memiliki kesamaan dengan Masiah. Sama seperti bangsa Israel diperintahkan untuk mendengarkan Mose, demikian juga bangsa Israel dan bangsa-bangsa non-Yahudi diperintahkan untuk mendengarkan Masiah. Bahkan the divine presence juga memerintahkan untuk mendengarkan suara Masiah. Kita bisa lihat di dalam Matius 17 ayat 5.
Dikatakan, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ini terjadi ketika Yeshua dan beberapa murid, tidak semuanya, beberapa murid sedang mengalami sesuatu yang mulia atas pribadi Yeshua Rabbeinu pada saat itu. Yeshua Rabbeinu dimuliakan, dan pada waktu itu ada awan, ada Shekinah, ada divine presence di sana, dan ada suara yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Ze beni ahuvi asher chavatsti bo elav tismaun. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Kita juga bisa membaca di Yohanan 14 ayat 24. Dikatakan, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Di sini kita bisa memahami bahwa kenapa sampai divine presence sendiri memerintahkan untuk mendengarkan suara Mesias. Karena apa, Khabarim? Karena perkataan Mesias, apa yang dikatakan oleh Mesias, itu semua berasal dari Bapa. Jadi perkataan Mesias, suara Mesias itu adalah perkataan Elohim sendiri, perkataan Hashem sendiri. Oleh sebab itu, kita semua diperintahkan untuk mendengarkan perkataannya Mesias, mendengarkan suaranya Mesias. Perkataan Mesias adalah perkataan Hashem sendiri. Karena Mesias adalah representasi dari Hashem sendiri. Itu kita sudah memahami, Haverim ya. Tinggal kita memahami lagi bahwa kalau memang Mesias adalah representasi dari Hashem sendiri, maka kita juga harus memahami bahwa apapun yang diucapkan, apapun yang dikatakan oleh Mesias, itu juga berasal dari Hashem. Itu juga berasal dari Hakadosh Baruch Hu. Jadi perkataan Mesias adalah perkataan Hashem sendiri. Kita bisa lihat di dalam Yohanan 12 ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Mendengarkan perkataan Mesias, mendengarkan suara Mesias, sama dengan kita mendengarkan perkataan Hakadosh Baruch Hu, sama dengan kita mendengarkan suara Hashem, Elohim, Abraham, Ishak, dan Yakub. Yohanan 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Pertama-tama Khabarim, kita harus menyadari bahwa perkataan Mesias adalah perkataan Hashem sendiri. Mesias adalah representasi dari Hashem sendiri. Melalui Mesias, Hashem melakukan pekerjaannya. Hashem melakukan semua rencananya. Hashem menyatakan semua perkataannya melalui Mesias. Ini harus kita pahami terlebih dahulu. Dengan mendengarkan suara Mesias, kita terhubung dengan Hakadosh Baruch Hu.
Kita bisa lihat di dalam Yohanan 14 ayat 23. Jawab Yeshua, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Dia akan mendengarkan suaraku. Dia akan mendengarkan firmanku. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi setiap orang yang mengasihi Yeshua, yang mengasihi Masiah, dia akan mendengarkan suaranya, dia akan menuruti perkataannya, dia akan menuruti apa yang difirmankan oleh Masiah. Sebab itu berasal dari Bapa. Oleh sebab itu Bapa juga mengasihi orang-orang yang mendengarkan perkataan Masiah. Bahkan bukan saja mengasihi, tapi Bapa akan datang kepada mereka. Dan Bapa akan tinggal bersama-sama dengan mereka. Sampai di sini saya berharap KPRM bisa menangkap bahwa mendengarkan suara Masiah itu ada hubungannya dengan Hakados Baruhu. Dan kita tahu bahwa di awal tadi saya sudah jelaskan bahwa perkataan Masiah, bahasanya Masiah itu tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, bahasanya, perkataannya Masiah itu tidak pernah berubah. Sekalipun Masiah berada di gerbang Roma saat ini. Sekalipun Masiah secara fisik didandani sebagai seorang Roma, seorang Kristen. Roma adalah lambang dari kekristenan. Tetapi suaranya, perkataannya tidak pernah berubah. Sebagai Yaakov. Baik, Hafirim, kita lanjutkan lagi. Apa yang dimaksud dengan mendengarkan suaranya? Nah, ini penting, Hafirim. Tadi kita sudah banyak membahas bahwa perkataan Masiah, suara Masiah itu ada hubungan dengan Hakados Baruhu. Ketika kita mendengarkan suara Masiah, ketika kita memperhatikan suara Masiah, kita terhubung dengan Bapa, kita terhubung dengan Hakados Baruhu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan mendengarkan suaranya? Kata Ibrani untuk mendengar yang digunakan di sini adalah Shema. Secara literal, Shema ini artinya adalah mendengar, memperhatikan, atau, perhatikan Kafirin, mendengar dan melakukan. Shema itu berhubungan dengan kerajaan Elohim. The Kingship of Hashem. Ini Shema, Kafirin. Tentang mendengar. Lebih lanjut, penjelasan tentang Shema adalah Shema hanya mempunyai hubungan dengan satu hal, yaitu mengambil ke atas diri kita kuk kerajaan Hashem. Jadi ketika kita mendengar Hafirim, mendengar firman Masiah, mendengar suara Masiah, itu ada hubungan dengan kita mengambil kuk kerajaan Elohim dan kita menjadi orang-orang yang membangun kerajaan Elohim. The Kingdom Builder. Kita adalah orang-orang yang ikut ambil bagian di dalam membangun kerajaan Elohim. Intinya, ketika seorang mengatakan Shema Israel, mereka menetapkan diri mereka untuk menjadi orang-orang yang membangun kerajaan
Hashem. Nanti kita akan lihat penjelasannya lebih lanjut, Haverim. Apa yang dimaksud dengan mengambil kuk kerajaan menjadi orang-orang yang membangun kerajaan Elohim? Mendengarkan suara Masiah, perhatikan Haverim, adalah melibatkan diri di dalam belajar Torah dan melakukan mitzvot. Ini dia yang dimaksud dengan mengambil kuk kerajaan Hashem dan menjadi orang-orang yang membangun kerajaan Elohim. Yaitu apa, Haverim? Melibatkan diri di dalam belajar Torah dan melakukan mitzvot. Ini bisa kita lihat di dalam Yohanan 14 ayat 15. Di sana, di ayat ini, Haverim, Yeshua Rabbeinu berkata, Im atem ohavim oti. Jikalau engkau mengasihi aku, hare setismeru et mitzvotav. Kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Karena mitzvotav itu bentuknya jamak. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintah-perintahku. Perintah yang aku perintahkan kepadamu. Nah, sekarang pertanyaan, Haverim. Perintah yang mana? Apa yang dimaksud dengan perintah di dalam ayat ini? Bahasa Ibrani yang dipergunakan adalah mitzvot. Apa itu mitzvot, Haverim? Apa itu mitzvot? Apa itu perintah yang disebut dengan mitzvot ini? Yang Yeshua Rabbeinu perintahkan kepada kita, yang diajarkan kepada kita. Perhatikan, Haverim, mitzvot atau mitzvah. Mitzvot itu jamaknya, Haverim, tunggalnya itu mitzvah. Adalah perintah-perintah di dalam Torah. Jadi kalau Yeshua katakan, jikalau kamu mengasihi aku, im atem ohavim oti, hare setismeru et mitzvotai. Jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintah di dalam Torah yang aku ajarkan kepadamu. Itu maksud mitzvot. Jadi perintah ini, Haverim, bukan perintah umum, bukan. Ingat, Haverim, bahasanya Mesias, perkataan Mesias itu nggak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ini dibuktikan di dalam Yohanan 14 ayat 15. Yesus mengatakan, kamu akan menuruti segala mitzvot, perintah-perintah Torah yang aku ajarkan kepadamu. Jadi perhatikan, Haverim, mitzvot atau miswah itu adalah perintah-perintah di dalam Torah. Ini kita bisa lihat di dalam Bamidbar, Bilangan 15 ayat 39. Yang dikatakan, V'chaya lachem lesisit ur item oto uzechartem et kol mitzvot Hashem. Va'asitem otam velo tatur acharle levavem v'chare enechem asher atem zonim acharechem. Maka sisit itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Hashem. Et kol mitzvot Hashem. Jadi perintah Hashem yang tertuang di dalam Torah, Haverim, itu disebut mitzvah atau mitzvot. Dan Yesus katakan, kalau engkau mengasihi aku, engkau juga akan melakukan
perintah-perintah Torah yang aku ajarkan kepadamu. Di sini kita memahami bahwa Yeshua, Rabbeinu, Haverim, itu tidak pernah mengajarkan hukum yang lain. Yeshua Rabbeinu tidak pernah mengajarkan perintah-perintah lain selain dari perintah Hasem. Karena apa? Karena suaranya Masiah itu adalah suaranya Hakadosh Baruch Hu. Perkataan Masiah adalah perkataan Hakadosh Baruch Hu. Masiah adalah representasi dari Hakadosh Baruch Hu. Jadi tidak mungkin Masiah bertentangan atau berbeda atau berlawan dengan Hakadosh Baruch Hu, dengan Hasem sendiri. Tidak mungkin. Dan tadi kita sudah belajar bahwa suara Masiah tidak pernah berubah. Dan suara Masiah adalah suara Hasem sendiri. Dan ini terbukti di dalam Yohanan 14 ayat 15. Yeshua tidak pernah mengajarkan hukum yang lain selain dari hukum Hashem yang tertuang di dalam Torah. Baik, kita lanjutkan Haverim. Apakah Haverim yakin kalau Haverim sedang mendengarkan suaranya? Atau tanpa disadari Haverim sedang mendengarkan suara yang lain? Haverim, saat ini kita harus benar-benar memahami dan menyadari bahwa kita memang benar-benar sedang mendengarkan suaranya Masiah, bukan suara yang lain. Oleh sebab itu pertanyaan ini sangat penting buat Haverim semua. Apakah kita benar-benar sedang mendengarkan suara Masiah? Atau kita tidak sadar bahwa kita sedang mendengarkan suara yang lain, bukan suara Masiah? Haverim, apabila Haverim tidak terlibat di dalam belajar Torah dan melakukan mitzvot dan avoda, maka Haverim tidak sedang mendengarkan suara Masiah. Itu salah satu ukurannya Haverim. Salah satu ukuran apakah Haverim sedang mendengarkan suara Masiah atau tidak. Ukurannya adalah Haverim terlibat tidak di dalam belajar Torah dan melakukan mitzvot, perintah-perintah di dalam Torah dan avoda. Kalau Haverim ada di wilayah ini, yaitu terlibat di dalam pembelajaran Torah dan melakukan mitzvot dan avoda, maka Haverim sedang mendengarkan suara Masiah. Ini ukurannya. Namun kalau Haverim tidak ada di wilayah ini, maka tanpa disadari Haverim sedang mendengarkan suara yang lain. Haverim, saya mengajak Haverim melihat sebentar di Pirkei Avot 3. Kita mau melihat Pirkei Avot 3 ini untuk membandingkan tentang apa yang diucapkan atau yang diajarkan oleh Masiah, oleh Yeshua Rabbeinu. Di dalam Pirkei Avot 3 dijelaskan, Rabbi Shimon mengatakan jika 3 orang makan pada satu meja dan tidak membicarakan perkataan Torah, simpelnya begini, apabila 3 orang berkumpul dan tidak berdiskusi tentang Torah, tidak membahas tentang Torah, itu dikatakan seolah-olah ibaratnya mereka telah makan kurban persembahan orang mati. Seperti dikatakan karena semua meja penuh dengan kotoran muntah. Kenapa Haverim? Karena hadirat Elohim tidak hadir di sana. Ini sesuai dengan tulisan di dalam Yesaya 28 ayat 8. Tetapi jika 3 orang makan pada satu meja dan membicarakan perkataan Torah, hal ini seolah-olah mereka telah makan dari meja perjamuan Hakadosh Baruch Hu. Seperti dikatakan, dia berkata kepadaku,
Inilah meja yang di hadapan Elohim. Intinya begini, Khafirin. Jika 3 orang berkumpul dan tidak membahas Torah, tidak membicarakan Torah, maka hadirat Elohim, Shekinah, itu tidak hadir di tengah-tengah mereka. Bahkan dikatakan mereka itu seperti sedang makan perjamuan persembahan orang mati. Di pandangan Hakadosh Baruch Hu, itu semuanya seperti muntah, kotoran. Namun sebaliknya, jika 3 orang berkumpul dan membicarakan Torah, membahas Torah, belajar Torah, maka Shekinah, hadirat Hashem itu akan hadir di tengah-tengah mereka. Bahkan dikatakan mereka seperti makan dari meja perjamuan Hakadosh Baruch Hu. Ini maksud dari tulisan di dalam Pirkei Avot 3. Sekarang mari kita bandingkan Pirkei Avot 3 dengan perkataan Masiah di dalam Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20 mengatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini bahasanya Masiah. Pertanyaan begini, Khafirin. Dari mana Yeshua Rabbeinu mengutip perkataan ini? Tentunya dari Pirkei Avot 3. Yeshua Rabbeinu mengutip perkataan ini dari Pirkei Avot 3, tapi dengan gaya bahasanya Masiah. Dikatakan di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Lihat Khafirin, Yeshua Rabbeinu is the living Torah. Yeshua Rabbeinu adalah Torah yang hidup. Berkumpul di dalam namaku artinya berkumpul untuk mempelajari Torah, melakukan mitzvot, dan perbuatan-perbuatan baik Torah. Ini yang dimaksud berkumpul dalam namaku. Seperti di Pirkei Avot 3 tadi, Khafirin. Ketika orang berkumpul mempelajari Torah, membahas Torah, melakukan mitzvot, maka Yeshua katakan, aku akan hadir. Aku di sini berbicara tentang apa, Khafirin? Tentang Shekinah. Karena Mesias itu adalah gambaran dari Shekinah-nya Hashem. Aku akan hadir. Shekinah itu akan hadir. Tetapi sebaliknya, jika 2-3 orang berkumpul, tidak membahas, tidak mempelajari Torah, tidak membahas Torah, maka Shekinah tidak hadir di tengah-tengah mereka. Inilah yang akan menghadirkan Shekinah. Hadirat Elohim di tengah-tengah kita. Apa itu, Khafirin? Ketika 2-3 orang berkumpul untuk membicarakan Torah, membahas Torah. Membahas Torah, membicarakan Torah, Khafirin, ini tidak kaku, Khafirin. Ya, Torah itu bisa diterapkan dalam seluruh segi kehidupan kita. Kita bisa membicarakan Torah dari sisi avoda kita bisa membicarakan Torah dari sisi kekeluargaan, kita bisa membahas Torah dari sisi usaha, dari sisi bisnis. Tapi yang kita bicarakan adalah bagaimana Torah bekerja di dalam seluruh segi kehidupan kita. Kita melibatkan Torah di dalam setiap pembicaraan kita, di dalam setiap pembahasan kita. Kita sedang membahas usaha, bisnis, pekerjaan, keluarga, tanpa meninggalkan
Torah. Kita bisa melibatkan perkataan-perkataan Torah di dalam seluruh segi kehidupan kita. Baik, Hafirim, kita lanjutkan. Sekarang kita mau melihat bangsa-bangsa non-Yahudi. Ini menarik, ini penting, Hafirim. Bangsa-bangsa non-Yahudi, Saul atau Rasul Paulus menulis di dalam suratnya Roma pasal 11 tentang orang-orang non-Yahudi, bangsa-bangsa non-Yahudi yang dicangkokkan, di-grafted in kepada orang-orang Yahudi. Tujuan dari pencangkokan ini adalah agar bangsa-bangsa non-Yahudi juga bisa turut masuk ke dalam perjanjian Abraham. Karena hanya dengan cara inilah bangsa-bangsa non-Yahudi bisa masuk ke dalam keselamatan bersama dengan orang Yahudi. Saya berharap bahwa Hafirim memahami akan hal ini. Namun saya jelaskan sedikit bahwa perjanjian Abraham ini penting, Hafirim. Sebab perjanjian Abraham, Hafirim, ini antara Hasem dengan Abraham dan keturunan Abraham. Kalau ditanya keturunan Abraham, keturunan yang mana? Keturunan dari Ishak dan Yakub, yaitu 12 bangsa Israel. Ini yang memiliki covenant, yang memiliki perjanjian Abraham. Sedangkan bangsa-bangsa di luar Yahudi, bangsa-bangsa non-Yahudi, itu tidak memiliki covenant, tidak memiliki perjanjian. Makanya, bangsa-bangsa non-Yahudi itu harus di-grafted in, harus dicangkokkan. Supaya apa? Supaya ikut memiliki perjanjian Abraham. Hanya dengan perjanjian Abraham ini ada kesempatan untuk bisa mengalami keselamatan bersama-sama dengan orang Yahudi. Apakah hakikat dari pencangkokan ini? Ini penting, Hafirin. Mengapa bangsa-bangsa non-Yahudi harus dicangkokkan? Mengapa hal ini perlu bagi orang-orang Yahudi sendiri? Di dalam Roma 11 ayat 25 dikatakan, sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Ini ditujukan kepada orang Yahudi tentunya. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian besar dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dan ayat 26 dikatakan dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Perhatikan kabar ini. Ketika jumlah bangsa-bangsa non-Yahudi yang dicangkokkan itu penuh, maka Israel akan diselamatkan. Apa ini maksudnya, kabar ini? Jadi kalau misalnya kita katakan sebaliknya, jika jumlah bangsa-bangsa yang dicangkokkan tidak penuh, maka Israel tidak bisa diselamatkan. Ketika jumlah dari bangsa-bangsa yang dicangkokkan, dari bangsa-bangsa non-Yahudi yang dicangkokkan penuh, Israel diselamatkan. Hadirin, perkataan sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa ini bukan berbicara tentang hitungan, jumlah, bukan, hadirin. Ini bukan berbicara tentang bilangan. Berapa sih jumlah bangsa-bangsa supaya Israel diselamatkan? Bukan, hadirin. Tapi ini berbicara tentang sesuatu yang lain. Kita lihat dari bahasa Ibrani ya, hadirin. Di dalam bahasa Ibraninya kita menemukan kata Melohagoim. Ini dia, hadirin. Melohagoim ini berbicara tentang tadi, hadirin, jumlah bangsa-bangsa penuh. Apa arti dari Melohagoim? Melohagoim ini berbicara tentang fullness of the Gentiles.
Jadi bukan berbicara tentang jumlah, berapa jumlahnya bukan, tapi berbicara tentang fullness, tentang kesempurnaan dari bangsa-bangsa non-Yahudi. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan fullness of the Gentile? Apa yang dimaksud dengan kesempurnaan dari bangsa-bangsa non-Yahudi? Secara singkat, saya bisa jelaskan begini, Kak Febri. The fullness of the Gentiles itu adalah ketika Gentiles dan Yahudi itu bersama-sama melakukan semua ketetapan dan peraturan di dalam Torah dengan cara yang benar. Jadi, ketika non-Yahudi dicangkokkan kepada orang-orang Yahudi dan mereka menerima perjanjian dengan Abraham, lalu bangsa-bangsa Yahudi ini mulai bersama-sama dengan orang Yahudi. Mereka belajar dan melakukan semua ketetapan dan peraturan di dalam Torah. Itu namanya the fullness of the Gentiles. Jadi mereka bersama-sama dengan cara yang sama, dengan ketentuan yang sama, mereka belajar, mereka bertindak, mereka melakukan ketetapan dan peraturan-peraturan Torah bersama-sama. Seperti tertulis di dalam Galatia 3:28, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, karena kamu semua adalah satu di dalam Masiah. Perhatikan kafir ini. Sehingga tidak ada bedanya lagi. Karena apa? Mereka sudah mempunyai cara hidup yang sama, yaitu cara hidup dari Torah. Yang membedakan hanya warna kulit dan mungkin fisik-fisik yang lainnya. Ya kafirin ya. Tetapi secara gaya hidup, avoda mereka sama. Tidak bisa dilihat lagi perbedaan antara Yehudim dan Gentiles dan non-Yehudim, karena mereka sudah menjadi satu bersama-sama. Ini yang disebut fullness of the Gentiles. Haverim, yang menarik adalah hal ini jugalah yang menjadi hakikat dari pengorbanan Yeshua Rabbeinu. Ini yang harus kita pahami, Haverim, bahwa pengorbanan Yeshua Rabbeinu adalah supaya Gentiles dapat dipersatukan dengan Yehudim. Efesus 2:19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Elohim yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Jadi Haverim, ketika bangsa-bangsa non-Yahudi mengalami the fullness tadi, mengalami kesempurnaan, dengan kata lain mereka sudah sama dengan orang Yahudi, bukan menjadi orang Yahudi ya Haverim ya, beda, bukan menjadi orang Yahudi, tapi mereka memiliki sikap, memiliki gaya hidup yang sama dengan orang Yahudi di dalam hal avoda mereka, di dalam hal melakukan halakha, melakukan aturan-aturan yang ada. Sehingga tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Nah, ketika bangsa-bangsa sudah mengalami fullness, bangsa Israel akan diselamatkan. Jadi sekarang kita balik lagi bertanya kafirin. Apakah Israel bisa membawa Masiah dari gerbang Roma untuk kembali kepada Israel? Kalau kita melihat dari penjelasan ini kafirin, nggak bisa. Yang bisa membawa Masiah kembali itu hanya orang-orang non-Yahudi yang mengalami fullness tadi, kafirin. Oleh sebab itu, kenapa orang-orang non-Yahudi perlu dicangkokkan kepada orang Yahudi? Supaya orang Yahudi
dan non-Yahudi yang bergabung itu bersama-sama bahu-membahu, mereka akan membawa Mesias kembali ke Israel. Dan perhatikan Kafirin, ketika Mesias sudah kembali ke Israel dan Mesias sudah diterima oleh orang Yahudi dan Mesias sudah diangkat menjadi Mesias, menjadi penebus bagi orang Israel, dan orang Israel semua akan ditebus, akan dipulihkan. Setelah itu baru bangsa-bangsa non-Yahudi akan mengalami penebusannya, akan mengalami keselamatan. Jadi Kafirin, inilah yang dikatakan di dalam pembahasan ini. Apa maksud hari ini? Today, if you will hearken to His voice. Hari ini bisa lama, bisa cepat. Itu tergantung dari bagaimana kita menyikapinya. Kalau orang-orang Yahudi masih antipati dengan orang-orang non-Yahudi, dan sebaliknya kalau orang-orang Yahudi juga masih antipati dengan orang-orang Yahudi, maka hari ini akan lama datangnya. Tetapi ketika orang Yahudi dan non-Yahudi menyadari bahwa pengorbanan Mesias untuk mempersatukan mereka, maka hari ini akan cepat terjadi. Hari ini, jika engkau mendengarkan suaranya adalah ketika orang-orang Yahudi dan non-Yahudi sama-sama bahu-membahu melakukan semua aturan dan ketetapan di dalam Torah, melakukan avodah, melakukan mitzvot sesuai dengan ketentuan yang ada. Maka Mesias akan muncul, Mesias akan datang, Mesias akan kembali dan akan menebus kita semua. Kafirin, kiranya Mesias segera datang di hari-hari kita. Baruch Hashem, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan kepada Kafirin semua. Kiranya pembahasan ini memberkati kita semua, dan kiranya pembahasan ini memberikan kepada kita pengertian bahwa inilah waktunya orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi untuk memahami akan kebersamaan, akan persatuan untuk membawa Mesias datang dan menebus, memulihkan kita semua. Mari kita tutup pembahasan kita dengan mengucapkan berkat. Baruch ata Adonai Elokeinu melech haolam asher natan lanu torat emet vechai olam nata betocheinu. Baruch ata Adonai noten hatorah. Diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang memberikan kepada kami Torah kehidupan, Torah kebenaran, dan memberikan kehidupan yang kekal di tengah-tengah kami. Diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, Sang Pemberi Torah. Di dalam merit dari Mesias kami, Yeshua kami berdoa. Amin. Amin.